Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, anak adalah amanah yang diletakkan pada pundak orang tua. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kondisi dan kedudukan anak serta orang tua, yang artinya setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedudukan anak dalam Islam sudah sangat dijelaskan, yang dimana pentingnya kedudukan anak mengingatkan orang tua untuk tidak menyia-nyiakan amanah tersebut. Berikut ini kami akan menjelaskan beberapa kedudukan anak dalam Islam. Yang pertama adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada orang tuanya. Untuk itu, anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun rohani. Setiap manusia diciptakan untuk menjadi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang amanah yang diberikan itu. Apakah amanah tersebut ditunaikan dengan baik atau tidak? Selanjutnya, anak adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 49 hingga 50, yang artinya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Ia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau anak menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Maka Allah mengetahui Maha Kuasa. Selanjutnya, anak adalah ujian dan cobaan. Selain sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak juga menjadi ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah At-Takhabun ayat 15, yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Anak dapat membuat orang tua menjadi angkuh dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Terkadang mereka merasa bangga dan paling tinggi dari orang lain. Kemudian anak sebagai penerus garis keturunan. Anak merupakan keturunan dari orang tua. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari orang tuanya. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk mendidik anak dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Anak adalah pelestari pahala orang tua. Anak soleh adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan keislaman. Anak soleh memiliki ketaatan dan kepasrahan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ia juga memberikan manfaat bagi sesama. Kesolehan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa untuk kedua orang tua. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, anak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki takdirnya sendiri. Ia berdiri sendiri, terlepas dari paksaan dari individu lain termasuk orang tuanya.
Setiap manusia yang lahir di dunia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Najm ayat 39 hingga 41. Dan bagi manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Sobat Muslim, demikian 6 kedudukan anak di dalam Islam. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.